Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Gita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal geografi kelas 10. Simak baik-baik videonya ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ilustrasi terjadinya fenomena geosfer seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan salah satu contoh prinsip geografi, yaitu, teman-teman, kalian harus perhatikan, harus memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip geografi. Nah, yang A ada persebaran, B interrelasi, C deskripsi, D korologi, dan E kronologi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi. Jadi prinsip geografi ini ada 4. Yang pertama, interrelasi atau timbal balik. Prinsip ini menjelaskan hubungan antara faktor alam dan faktor manusia atau sebaliknya. Dari hubungan tersebut dapat tergambar kondisi dari wilayah tersebut. Jadi, poin pentingnya adalah hubungan antara faktor alam dan faktor manusia. Jadi hubungan timbal balik. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Nah, prinsip ini menjelaskan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Deskripsi bukan hanya kata-kata, tapi bisa peta, gambar, diagram, grafik, dan tabel. Kemudian yang ketiga ada distribusi atau persebaran. Nah, prinsip ini menjelaskan gejala geografi baik itu alam, tumbuhan, hewan, dan manusia yang tersebar secara tidak merata di muka bumi. Jadi poin penting dari distribusi adalah persebaran atau tersebar. Dan yang keempat ada korologi. Prinsip ini menjelaskan adanya perpaduan antara prinsip interrelasi, distribusi, dan deskripsi. Baik, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas soal tadi ya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jadi, ilustrasi terjadinya fenomena geosfer seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan salah satu contoh prinsip geografi, yaitu, kalian pahami, jadi ada suatu gambar yang menjelaskan tentang patahan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Di sini ada epicentrum, lipocentrum, dan gelombang seismi. Jadi epicentrum itu apa? Epicentrum ini adalah pusat gempa dan lipocentrum ini adalah sumber gempa pada bumi. Oleh karena itu, dari gambar tadi kita bisa memahami gambar tersebut adalah penjelasan dari terjadinya suatu gempa bumi. Jadi jawabannya apa? Yaitu deskripsi. Karena tadi dijelaskan bahwa deskripsi ini bukan hanya sebuah kata-kata, tapi bisa juga berupa gambar. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui suatu penjelasan gempa bumi. Karena itu, kita dapat pilih prinsip geografi yang dapat diterapkan oleh ilustrasi tersebut, yaitu deskripsi. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, yang kedua, perhatikan peta berikut ini. Fenomena geosfer seperti pada peta dapat dikaji dalam ilmu geografi menggunakan prinsip apa? Peta tersebut adalah peta persebaran hewan di Indonesia. Nah, peta persebaran artinya poin yang penting yang pertama ada distribusi. Bahwa hewan ini tersebar di bagian seluruh Indonesia dengan ketentuan atau pembagian fauna jenisnya masing-masing. Misalnya ada fauna australis, kemudian ada fauna peralihan, dan fauna asiatis. Nah, berdasarkan prinsip tadi, kita bisa terapkan yang mana? Apakah yang A, prinsip interrelasi dan prinsip korologi? Adakah hubungan timbal balik?
Tidak ada ya, berarti yang A itu salah. Kemudian yang B, prinsip deskripsi dan prinsip interrelasi. Masih ada prinsip interrelasi. Tidak ada timbal balik antara manusia dengan alam. Berarti yang B salah. Kemudian prinsip korologi dan prinsip distribusi. Apakah semua prinsip ini terdapat pada gambar tersebut? Tidak, berarti yang terdapat prinsip korologi kita coret lagi. Berarti yang C dan D salah. Artinya jawabannya adalah E, prinsip distribusi dan prinsip deskripsi. Kenapa? Karena dengan melihat gambar tadi, kita dapat mengetahui peta tersebut merupakan peta persebaran hewan di Indonesia dan mengetahui prinsip deskripsi atau penjelasan dari peta tersebut. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Wilayah di sekitar Gunung Merapi memiliki tanah yang subur. Hal ini disebabkan oleh abu vulkanik yang dikeluarkan oleh proses vulkanisme kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman para petani setempat. Prinsip geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah prinsip. Nah, dari sini kita bisa analisis. Wilayah di sekitar Gunung Merapi memiliki tanah yang subur akibat adanya abu vulkanik. Nah, abu vulkanik dan tanah yang subur tersebut membawa keuntungan bagi tanaman para petani setempat. Prinsip apa yang dapat kita gunakan? Interrelasi, distribusi, korologi, deskripsi, atau keruangan. Nah, di sini poin E kita coret ya, karena keruangan bukan merupakan prinsip dari geografi, melainkan pendekatan. Nah, jadi kita bisa analisis adanya hubungan timbal balik antara faktor alam dengan faktor manusia. Jadi manusia merasa untung atau positif dengan adanya abu vulkanik karena menyuburkan tanahnya. Berarti prinsip yang dapat kita terapkan adalah prinsip interrelasi. Jadi jawabannya A, interrelasi. Baik, dengan begitu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dapat dipahami pembahasan dari soal-soal tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.